Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Eka Septiani, Saiful Bahri, Indah Miladia, Ririn Ikrimah, Fatihatul Azizah, Nova Wahyuni, Eviliani Sulistia, dan Rawantutul Jannah. Kami dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini kami akan membahas materi dari statistika inferensial dengan judul Analisis Variansi ANOVA satu arah menggunakan Fisher Test. Untuk yang pertama, pengertian dari ANOVA. ANOVA itu sendiri sering dikenal dengan Analysis of Variance atau merupakan teknik analisis statistika yang dikembangkan dan diperkenalkan pertama kali oleh Sir R.A. Fisher. ANOVA juga dapat dipahami sebagai perluasan dari uji T. Nah, secara garis besar, ANOVA merupakan salah satu uji hipotesis pada statistika parametrik, yakni untuk melakukan pengujian terhadap interaksi antara dua faktor dalam satu percobaan dengan membandingkan rata-rata dari dua sampel. Selanjutnya, analisis variance atau dikenal dengan ANOVA digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata untuk kelompok sampel yang lebih dari dua kelompok. Penggunaan analisis varian akan lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan penggunaan uji T biasa. Apabila rata-rata yang dibandingkan dari dua kelompok sampel dengan menggunakan uji T harus dilakukan berkali-kali sesuai dengan jumlah rata-rata yang dibandingkan. Sedangkan jika menggunakan ANOVA, meskipun datanya lebih dari dua, itu lebih efektif daripada menggunakan uji T biasa. Untuk spesifikasi dari ANOVA itu sendiri adalah data berskala ukur interval atau rasio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ririn Ikrimah dengan NIM 1808-10596 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini terdapat sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang pengertian dan perbedaan antara ANOVA dengan uji T dua sampel independen. Di sini contoh ilustrasinya adalah suatu studi ingin menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata penambahan berat badan anak usia 3-5 tahun yang mengkonsumsi vitamin tertentu. Di sini misalkan sampelnya itu ada dua, yaitu vitamin A dan vitamin B. Apabila kita ingin menguji perbandingan rata-rata dari keduanya, maka teknik yang akan kita gunakan adalah menggunakan uji T dua sampel independen atau two samples independent t-test. Namun, apabila sampelnya kita tambahkan menjadi lebih dari dua, misalkan di sini saya menambahkan sampelnya yaitu vitamin C dan vitamin D, maka uji T dua sampel independen ini sudah tidak dapat digunakan atau tidak berlaku. Maka penggantinya kita dapat menggunakan teknik ANOVA. Karena uji T dua sampel independen ini hanya dapat menguji perbandingan antara dua sampel saja. Sedangkan ANOVA dapat menguji perbandingan antara dua sampel atau lebih. Jadi teknik ANOVA ini lebih unggul daripada uji T dua sampel independen apabila sampelnya lebih dari dua. Selanjutnya yaitu asumsi ANOVA. Sama seperti uji perbedaan lainnya, dalam ANOVA juga memiliki asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Di sini asumsinya ada 4. Pertama, data berdistribusi normal. Maksudnya adalah data dari masing-masing sampel harus berdistribusi normal. Kedua, memiliki varian atau ragam yang homogen. Maksudnya adalah varians populasi dari masing-masing sampel bersifat homogen. Yang ketiga,
antar pengamatan saling bebas atau independen. Maksudnya adalah data yang dianalisis bersifat independen satu sama lain. Yang keempat yaitu komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling berkaitan. Oke, materi selanjutnya yaitu kriteria data ANOVA satu arah. Analisis variansi satu arah memiliki kriteria, yaitu data yang digunakan harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, data untuk variabel independen atau variabel faktor harus bersifat integer atau data kategori. Dan data untuk variabel dependen harus bersifat kuantitatif. Yang kedua, asumsi. Tiap kelompok data merupakan sampel acak dari populasi normal yang independen. Kelompok data harus berasal dari populasi dengan varian yang sama. Nah, untuk menguji asumsi kesamaan varian dapat digunakan uji Leven. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ANOVA. Analisis variansi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama one way ANOVA, two way ANOVA, multi way ANOVA. Nah, yang pertama one way ANOVA atau analisis varian satu arah, yaitu terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Yang kedua, two-way ANOVA atau analisis varian dua arah, yaitu terdapat dua faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Kemudian multi-way ANOVA, yaitu terdapat tiga atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan. Oke, kita lanjut ke materi manfaat model ANOVA atau Analysis of Variance One Way. Nah, dapat kita lihat ya di sini ada dua manfaatnya. Yang pertama, melihat apakah terdapat perbedaan efek akibat pemberian treatment yang berbeda. Maksudnya treatment di sini itu perlakuan. Jadi kita menggunakan model ANOVA itu manfaatnya bisa melihat apakah di model ini terdapat perbedaan efek akibat pemberian perlakuan yang berbeda. Seperti contoh, ada berat ayam yang diberi makan jenis makanan ayam yang berbeda. Jadi ayam itu dikasih jenis makanan yang berbeda-beda. Ada jenis makanan 1, ada jenis makanan 2, dan jenis makanan 3. Nah, dari ketiga jenis makanan itu nanti si ayam dilihat berat ayamnya itu berbeda enggak gitu. Yang kedua, ada tidaknya perbedaan rata-rata di antara lebih dari dua populasi. Jadi manfaatnya kita dapat menguji rata-rata populasi ya. Jadi misalkan populasi 1 dengan populasi 2 ada perbedaan tidak, populasi 1 dengan populasi 3 dan seterusnya. Selanjutnya ada kegunaan ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, ANOVA ini digunakan pada penelitian-penelitian yang banyak melibatkan pengujian komparatif. Komparatif itu penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada sampel 2 atau lebih yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Nah, di ANOVA tuh menguji variabel terikat dengan cara membandingkan pada kelompok-kelompok sampel independen yang diamati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal ANOVA. Seorang peneliti melakukan suatu penelitian eksperimen untuk menguji efektivitas metode pengajaran IPS, yaitu metode pemecahan masalah atau A, penugasan B, diskusi C, dan ceramah D. Dari jumlah siswa, sebanyak 40 orang diambil secara acak, sebanyak 28 siswa
dan dimasukkan ke dalam 4 kelas dengan masing-masing kelas terdiri dari 7 siswa yang diajar dengan metode yang berbeda-beda. Pada akhir eksperimen, setiap siswa dalam kelompok tersebut dikenai pengukuran dan diperoleh data sebagai berikut. Terdapat tabel 1 data hasil belajar siswa untuk pengujian ANOVA 1 jalur. Nah, di sini nomor ya 1 sampai 7 karena ada 7 siswa di setiap metodenya. Metode A, B, C, dan D. Nah, untuk itu berarti nilai dari hasil pengukuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam analisis ANOVA. Yang pertama, mendeskripsikan data. Tabel 2, deskripsi data penelitian untuk uji ANOVA 1 jalur. Di sini ada N. Nah, N ini berarti jumlah siswa dari setiap metodenya. Karena setiap kelas atau setiap metode itu terdapat 7 siswa, jadi N-nya itu untuk A, B, C, dan D itu sama 7. Jumlahnya 28. Nah, SX ini yaitu jumlah dari nilai keseluruhan metode A, B, C, dan D. Untuk SX kuadrat ini dari setiap nilai siswa pertama sampai siswa ke-7 di setiap metode itu dikuadratkan lalu dijumlahkan dan dibagikan dengan 28. Nah, untuk X bar atau X rata-rata itu dari setiap jumlah SX ini dari metode A, B, C, dan D dibagi dengan 28. S yaitu varians dan S kuadrat itu simpangan rata-rata. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat total. Nah, jumlah kuadrat total itu sigma XT kuadrat sama dengan 174.684. Selanjutnya jumlah kuadrat rata. Jumlah kuadrat rata sigma XT dikuadratkan per N yaitu 2198 dipangkatkan 2 per 28 sama dengan 4.831.204 per 28 sama dengan 172.543. Jadi nilai jumlah kuadrat ratanya itu 172.543. Selanjutnya jumlah kuadrat total atau JKTR. Nah, JKTR ini berarti jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat rata. Hasilnya 2141. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat antar kelompok. Nah, jumlah kuadrat antar kelompok ini di mana dari jumlah yang tadi itu SX lalu dikuadratkan dan dibagi dengan jumlah siswa atau 7 ya. Didapat hasilnya dari 630 pangkat 2 per 7 yaitu 56.700 ditambah 47.068 ditambah 32.368 ditambah 38.332. Hasilnya 174.468 dikurangi dengan sigma XT kuadrat per NT yaitu 172.543, hasilnya 1925. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, jumlah kuadrat dalam kelompok ini
terdapat dua rumus ya. Ini rumus pertamanya. Sigma XA kuadrat dikurangi sigma XA kuadrat per NA sampai D. Yang kedua, jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat direduksi dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok. Jadi 2141 dikurangi 1925 sama dengan 2216. Jadi jumlah kuadrat dalam kelompok itu 216. Selanjutnya, menghitung derajat kebebasan total sama dengan N sama dengan 28. Derajat kebebasan rata sama dengan 1. Derajat kebebasan direduksi atau dikoreksi sama dengan N dikurangi 1. N-nya itu 28 karena jumlah siswa yang diteliti itu ada 28 dikurangi 1 sama dengan 27. Derajat kebebasan antar kelompok sama dengan K dikurangi 1 sama dengan 4. Nah, 4 ini diambil dari kelas ya, karena ada 4 kelas atau 4 metode, jadi dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan derajat kebebasan dalam kelompok N dikurangi K sama dengan 28 dikurangi 4 sama dengan 24. Selanjutnya, menghitung rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Untuk rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok, rumusnya RJKA sama dengan JK. Nah, JK itu jumlah kuadrat antar kelompok per DKA, yaitu derajat kebebasan antar kelompok. Karena tadi JKA-nya itu sama dengan 1925 per 3 sama dengan 641,667. Selanjutnya, rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok, rumusnya JKD atau jumlah kuadrat antar kelompok, jumlah kuadrat dalam kelompok per jumlah derajat kebebasan dalam kelompok. Jadi didapat 216 per 24 sama dengan 9. Jadi rata-rata jumlah kuadrat antar kelompoknya 641,667 dan jumlah rata-rata kuadrat dalam kelompoknya itu 9. Selanjutnya, menghitung nilai F, yaitu sebagai berikut. F sama dengan rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok per rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok. Didapat tadi ya, jumlah rata-rata kuadrat dalam antar kelompoknya itu 614,667 per 9 didapat 71,296. Lalu menentukan F tabel atau F kritis didasarkan pada DB pembilang dan penyebut. Untuk F tabel dengan DB pembilang 3 dan penyebutnya 24 pada taraf signifikan 0,05 atau F tabelnya 0,05 dan variabel bebasnya 3,24 sebesar 3,01. Sedangkan pada taraf signifikan 0,01 atau F tabel 0,01 dan variabel bebasnya 3,24 sebesar 4,72. Selanjutnya kita dapat hasil tabel ANOVA satu jalur. Nah, dari hitungan yang tadi dari awal terdapat tabel 3 ringkasan hasil pengujian ANOVA satu jalur, dapat dilihat ya di layar. Nah, selanjutnya kita interpretasi dan uji signifikan.
Besarnya F hitung dengan DB, penyebut 3 dan pembilang 24 pada taraf signifikan 0,05 sama dengan 3,01 dan taraf signifikan 0,01 sama dengan 4,72 dapat dilihat dari tabel distribusi F ya yang tadi. Oleh karena itu, F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 71,296 itu lebih dari 4,72 pada taraf signifikan 0,01. Maka HO-nya ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan hasil belajar IPS siswa yang diajar dengan menggunakan keempat metode mengajar tersebut. Dengan melihat besarnya koefisien rata-rata, bahwa hasil belajar IPS siswa yang diajar menggunakan metode pemecahan masalah lebih besar dibandingkan hasil belajar IPS yang diajar dengan menggunakan metode penugasan, diskusi, dan ceramah. Apabila adanya perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut. Nah, untuk kelompok data yang sama jumlahnya atau jumlah sampel tiap kelompok sama, maka dapat digunakan uji 2K. Sedangkan untuk kelompok data yang tidak sama jumlahnya atau jumlah sampel tiap kelompok tidak sama, dapat digunakan uji skip. Adapun rumus keduanya sebagai berikut. Nah, untuk uji 2K, di sini ada Q sama dengan X bar I dikurangi X bar J per akar RJKD per N. Sedangkan uji skip, di sini ada F sama dengan X bar I dikurangi X bar J dikuadratkan per RJKD dikali K dikurangi 1 dikali dalam kurung 1 per NI ditambah 1 per NJ. Uji 2K. Pengertian dari uji 2K yaitu pengujian uji 2K biasanya digunakan jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data dua kelompok sampel yang jumlahnya sama, maka dilakukan pengujian hipotesis komparasi. Nah, hipotesis di sini yaitu untuk H0 mu A sama dengan mu B, H1-nya mu A tidak sama dengan mu B. Nah, di mana mu A ini rata-rata dalam kelompok eksperimen dan mu B ini rata-rata dalam data kelompok kontrol. Nah, rumus yang digunakan dalam uji 2K di sini ada Q sama dengan X bar I dikurangi X bar J per akar RJKD per N sama dengan X bar I dikurangi X bar J per akar S kuadrat per N. Nah, keterangan di sini X bar I ini rata skor kelompok eksperimen dan X bar J ini rata skor kelompok kontrol. Nah, untuk S kuadrat ini varians gabungan kelompok eksperimen dan kontrol. Untuk N di sini juga banyaknya sampel dalam satu kelompok eksperimen atau kelompok kontrol. Selanjutnya untuk konsep uji 2K. Nah, konsep dari uji 2K ini, uji 2K sering disebut juga uji beda nyata jujur atau honestly significant difference. Nah, atau HSD diperkenalkan oleh 2K pada tahun 1953. Prosedur pengujiannya mirip dengan LSD, yaitu mempunyai satu pembanding dan digunakan sebagai alternatif pengganti LSD apabila kita ingin menguji seluruh pasangan rata-rata perlakuan tanpa rencana. Uji 2K digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis ragam dilakukan. Selanjutnya uji skip.
Nah, pengertian dari uji skip ini yaitu menguji perbedaan dua buah rata-rata secara berpasangan. Misal pasangan 1 dengan pasangan 2, pasangan 1 dengan pasangan 3, dan pasangan 2 dengan pasangan 3. Dan perbedaan antara kombinasi rata-rata yang kompleks. Nah, selanjutnya cocok untuk membuat sembarang perbandingan yang melibatkan sekelompok mean. Nah, dalam perhitungannya untuk tes skip ini adalah sangat sederhana dan ukuran sampel tidak harus sama. Selanjutnya, rumus yang digunakan dalam uji skip. Di sini ada mencari nilai statistik uji F. F sama dengan X bar I dikurangi X bar J dikuadratkan per RJKD dikali K dikurangi 1 dikali dalam kurung 1 per NI ditambah 1 per NJ. Untuk mencari daerah kritis, DK sama dengan F di mana F lebih dari K dikurangi 1, F alfa K dikurangi 1 dikali N besar dikurangi K. Materi selanjutnya mengenai contoh soal ANOVA satu jalur atau one way ANOVA. Seorang mahasiswa manajemen meneliti apakah ada perbedaan nilai statistik antara jurusan manajemen, akuntansi, dan administrasi bisnis. Sampel yang digunakan sebanyak 20 siswa. Data yang didapat adalah sebagai berikut. Di sini ada tabel. Kolom yang pertama nilai statistik dan kolom yang kedua jurusan. Di situ ada nilai 98 dan jurusan pertama ini maksudnya administrasi bisnis. Sampai nilai statistik 80, jurusan pertama yaitu administrasi bisnis. Nah, 1 2 3 itu keterangannya 1 administrasi bisnis, 2 akuntansi, dan 3 manajemen. Nah, pembahasannya menggunakan software SPSS ya. Di sini langkah-langkahnya yaitu yang pertama, buka SPSS, kemudian klik variable view, selanjutnya isikan pada gambar yang telah ditampilkan. Kemudian yang langkah keduanya yaitu isikan data yang tersedia. Setelah data diisi, selanjutnya klik Analyze, Compare Means, dan yang terakhir One Way ANOVA. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu akan muncul kotak dialog One Way ANOVA, kemudian masukkan nilai statistik ke kotak dependent list dan jurusan ke kotak vektor. Langkah keempatnya yaitu karena akan dilakukan uji deskriptif dan homogenitas, maka klik tombol option, pastikan beri centang pada deskriptif dan homogeneity of variance test. Langkah yang terakhir yaitu klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini ada tabel deskriptif, tes homogenitas, dan ANOVA-nya ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita buka aplikasi SPSS-nya. Untuk lebih jelasnya kita menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini sudah terbuka aplikasi SPSS yang saya gunakan yaitu SPSS 25. Kemudian kita ikut langkah yang telah dijelaskan tadi ya. Di sini buka SPSS, klik variable view. Ini variable view. Kemudian kita isikan sesuai langkah-langkah tadi ya. Di nama kita ketikkan nilai, kemudian enter. Baris keduanya jurusan, enter. Kemudian kita ini untuk tipe baris sama desimalnya kita biarkan. Kemudian kita ini label ya. Labelnya untuk yang pertama yaitu
nilai statistik. Kemudian enter. Yang keduanya tetap jurusan. Enter juga. Nah, kemudian kita perlu rubah nih untuk value yang jurusan kita rubah ya. Untuk value 1 labelnya administrasi bisnis. Untuk value 2-nya akuntansi. Kemudian value 3-nya manajemen. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita rubah di measure. Yang pertama berbentuk skala dan yang keduanya berbentuk nominal. Setelah itu langkah kedua. Isikan data yang tersedia. Setelah data diisi, selanjutnya klik Analyze dan Compare One Way ANOVA. Nah, kita klik Data View ya. Di sini saya sudah merubah. Kita tinggal copy pastekan. Nah, setelah kayak gini, kita klik Analyze, kemudian pilih Compare. Compare means setelah itu One Way ANOVA. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, langkah ketiga, masukkan nilai statistik ke kotak dependent list. Nilai statistik dependent list. Kemudian jurusan kita pindahkan ke vektor. Nah, kemudian langkah keempat, karena akan diuji deskriptif dan homogenitasnya, maka klik tombol option. Kita klik tombol option yang sebelah kanan ini. Kemudian kita centang deskriptif dan homogeneity of variance test. Setelah itu kita klik, ini biarkan ya, exclude case analysis by analysisnya kita biarkan. Kemudian klik continue. Setelah kita klik continue, kemudian langkah kelimanya yaitu klik OK juga. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian muncul tabel deskriptif, homogeneity of variance, dan ANOVA-nya. Untuk interpretasinya akan dijelaskan pemateri selanjutnya.
Halo semuanya, dengan saya Ruratul Jana M. Nur dengan NIM 1808105-101. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari tabel-tabel yang telah dijelaskan oleh saudari Fatihatul Azizah. Nah, dari tabel deskriptif yang nampak tersebut, kita ketahui bahwa responden dari jurusan administrasi bisnis rata-rata nilai statistiknya adalah 83,2857. Sedangkan akuntansi rata-rata nilai statistiknya adalah 80,7143. Nah, yang selanjutnya adalah nilai manajemen rata-rata yaitu 81,5000. Untuk kesimpulan homogeneity of variance testnya, kita asumsikan dalam pengujian ANOVA kali ini adalah varian sekelompok data sama atau homogen. Nah, di sini kita memiliki kriteria pengujian. Kriteria pengujian ini yaitu jika signifikansinya kurang dari 0,5 maka varian kelompok datanya adalah berbeda atau tidak sama. Tetapi jika lebih dari 0,05 maka varian datanya sama. Nah, dari output kita dapat menilai bahwa nilai signifikansinya adalah di sini lebih dari 0,05. Data ini yaitu adalah 0,576 yang berarti lebih dari 0,05. Sehingga data ini dapat disimpulkan bahwa varian 3 kelompok yaitu manajemen, akuntansi, dan administrasi bisnis adalah sama. Dan telah diketahui bahwa data 3 varian ini telah memenuhi asumsi dasar homogenitas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu output ANOVA. Nah, untuk output ANOVA kita sudah lihat hasil output di atas, diketahui bahwa F hitungnya adalah 0,111. Sedangkan F tabelnya pada tingkat signya adalah 3,592. Maka kita uji berdasarkan uji F-nya. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel maka tidak ada perbedaan. Tetapi jika lebih dari F tabel maka terdapat perbedaan. Nah, dikarenakan F hitungnya itu kurang dari T tabel yaitu 0,11 kurang dari 3,592 maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan nilai statistik pada setiap jurusan. Tapi jika berdasarkan SIG-nya, jika nilai SIG-nya lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Nah, tetapi di sini kita ketahui jika nilai SIG-nya kurang dari 0,05 maka akan ada perbedaan. Diketahui jika nilai SIG itu lebih dari 0,05 yaitu adalah 0,896 lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan nilai statistik di setiap jurusan. Jadi berdasarkan uji F dan berdasarkan SIG diketahui tidak ada perbedaan pada nilai statistik di setiap jurusan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.